Banyak sekali orang yang menisbatkan diri kepada Asy'ariyah, maka timbullah sebuah pertanyaan, Asy'ariyah itu aliran seperti apa? Maka menarik di sini teman-teman sekalian untuk kita bahas lebih lanjut tentang Asy'ariyah, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah itu aliran pemahaman yang digagas oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, anak keturunan Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi Muhammad SAW, yang nama dan nasabnya adalah Ali bin Ismail bin Ishaq bin Abi Basar bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burda bin Abi Musa Al-Asy'ari. Beliau lahir di Basra pada tahun 260 Hijriah dan hidup kemudian wafat di Baghdad pada tahun 324 Hijriah. Beliau adalah salah seorang ulama yang cerdas sehingga ketika beliau wafat, karya tulis beliau mencapai 55 judul dalam berbagai bidang ilmu, terutama dalam perkara pemahaman, yang demikian diriwayatkan dalam kitab Tarikh Baghdad karangan Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib Al-Baghdadi jilid 11 halaman 346 sampai 347. Abul Hasan Al-Asy'ari dalam perjalanan ilmiahnya mengalami perubahan pemahaman beberapa kali. Yang pertama, beliau adalah kader Mu'tazilah karena beliau berguru kepada ayah tirinya yang bernama Abu Ali Al-Jubai, salah seorang ulama Mu'tazilah, sedangkan pemahaman Mu'tazilah ini menyatakan bahwa akal itu adalah sumber kebenaran. Jadi segala keterangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah harus dikoreksi oleh akal. Yang mencocokinya diterima dan menyelisihinya ditolak. Sehingga Mu'tazilah menolak untuk beriman kepada takdir Allah Ta'ala yang mentakdirkan segala kejadian di alam raya ini. Mereka menolak beriman kepada adanya sifat-sifat kemuliaan bagi Allah Ta'ala. Kata mereka bahwa nama-nama Allah Ta'ala yang serba baik tidaklah menunjukkan kepada makna sifat-sifatnya, tetapi hanyalah menunjukkan makna adanya Allah. Mereka meyakini bahwa siapa saja yang masuk ke dalam neraka maka dia akan kekal padanya dan tidak mungkin keluar darinya. Mereka menolak beriman kepada adanya syafaat, mereka tidak beriman kepada adanya kehidupan di alam kubur. Dan masih banyak lagi kesesatan akidah Mu'tazilah, dan dikatakan sesat karena menyimpang dari tuntunan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan menyimpang dari pemahaman As-Sabiqun al-Awwalu minal Muhajirin wal Ansor, atau dengan istilah lain, menyimpang dari jalannya salafus saleh. Abul Hasan Al-Asy'ari ini dicanangkan oleh Abu Ali Al-Jubai untuk menjadi kader sepeninggal beliau sebagai imam di kalangan Mu'tazilah. Namun Abul Hasan Al-Asy'ari mulai meragukan Mu'tazilah setelah beberapa pertanyaannya yang tidak mampu dijawab oleh Abu Ali Al-Jubai, sehingga beliau mulai menulis beberapa bantahan terhadap keyakinan Mu'tazilah seperti kitab Al-Lumah fi Raddi ala Alis Jaigi wal Bidah. Yang kedua, Abul Hasan Al-Asy'ari mulai meyakini adanya sifat bagi Allah Ta'ala sehingga beliau merujuk kepada pemahaman Kulabiyah, yaitu aliran yang digagas oleh Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Kulab Al-Qattan. Beliau lahir di Basra di zaman pemerintahan Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid. Beliau meninggal dunia pada sekitar tahun 240 Hijriah. Kulabiyah meyakini adanya sifat-sifat jaitiyah bagi Allah Ta'ala, yaitu sifat-sifat yang berkenaan dengan zatnya, dan menolak beriman kepada sifat-sifat fi'liyah bagi Allah Ta'ala, yaitu sifat-sifat Allah Ta'ala pada perbuatannya yang berkaitan dengan kehendaknya. Dan sifat-sifat jaitiyah yang diyakini oleh Kulabiyah ini ialah: yang pertama, Al-Haya, Allah Maha Hidup; yang kedua, Al-Irada, Allah Maha Berkehendak; yang ketiga, Al-Qudrah, Allah Maha Berkuasa; yang keempat, Al-Ilmu, Allah Maha Berilmu; yang kelima, Al-Kalam, Allah Maha Bicara; yang keenam, Allah As-Sama, Allah Maha Mendengar; yang ketujuh, Al-Basar, Allah Maha Melihat. Ketiga, Abul Hasan Al-Asy'ari akhirnya mengkoreksi keyakinannya dan dia membantah pemahaman Kulabiyah, dan kemudian beliau rujuk kepada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang diambil dari para salafus soleh untuk menyatakan taubatnya dari pemahaman Kulabiyah itu dan menyatakan rujuknya kepada pemahaman salafus saleh. Beliau mulai menulis kitab Al-Ibana. Kitab ini dinukil oleh Al-Hafidz Abu Qasim Ibnu Asakir, dan kemudian murid beliau yang bernama Al-Qadi Abu Bakar Muhammad bin At-Tayyib bin Muhammad Al-Bakalani mensarah kitab ini, dan pada akhirnya beliau cenderung kepada pemahaman akhir Abul Hasan Al-Asy'ari tersebut. Demikian pula Imamul Haramain dan para ulama Asy'ariyat angkatan terdahulu pada akhirnya cenderung kepada
pemahaman Abu Hasan Asy'ari. Demikian Al-Hafidz Ibnu Katsir Ad-Dimashqi menerangkan dalam Tabaqatul Fuqaha Al-Syafi'iyah jilid 1 halaman 210. Namun tampaknya pemahaman Kulabiyah yang dianut oleh Abu Hasan Asy'ari itu yang tersebar luas di kalangan para pengikutnya, dan tampak sekali adanya pergeseran pada pemahaman Asy'ariyah tersebut di masa munculnya Al-Faquraji Abu Abdillah Muhammad bin Amr bin Al-Hasan bin Al-Husain At-Tamimi Al-Bakri Ar-Razi yang lahir pada tahun 544 Hijriah dan wafat tahun 606 Hijriah, yaitu kecenderungan kepada pemahaman Mu'tazilah yang menjadikan akal sebagai sumber utama untuk mengukur kebenaran. Dalil-dalil Al-Quran dan hadis harus ditundukkan kepada pandangan akal, sehingga jadilah Asy'ariyah berlomba-lomba dengan Mu'tazilah dalam melecehkan dalil Al-Quran dan hadis. Demikian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan dalam Darut Ta'arud Aqli wan Naqli jilid 1 halaman 71 dan seterusnya. Itulah sebabnya kaum Asy'ariyah menentang adanya sifat ulu, yaitu Allah Ta'ala di atas seluruh makhluknya. Mereka juga menolak untuk beriman kepada takdir Allah Ta'ala atas segenap kejadian dan perbuatan makhluknya. Mereka meyakini bahwa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala hanyalah lahir, mati, dan jodoh. Adapun perkara lainnya, takdirnya mengikuti kehendak dan perbuatan makhluknya. Itu pula yang menyebabkan mereka menolak bahwa Allah Ta'ala mempunyai wajah, Allah Ta'ala mempunyai dua tangan, dan bahkan mereka menolak untuk beriman bahwa Allah Ta'ala akan memperlihatkan wajahnya yang maha mulia sebagai puncak kenikmatan bagi kaum mukminin di surga Allah Ta'ala nanti. Demikian inilah yang sedang dikampanyekan di Indonesia, khususnya oleh dai-dai subhat atau politik. Teman-teman sekalian, bahwa mereka akhir-akhir ini begitu giginya mengkampanyekan akidah Asy'ariyah itu sambil rame-rame menghantam pemahaman salafus saleh yang mereka istilahkan dengan Wahabi atau Salafi Wahabi. Jangan-jangan ini adalah kelanjutan dari program radikalisasi umat Islam Indonesia sebagaimana yang diperintahkan oleh FBI, yaitu Polisi Federal Amerika Serikat, karena menurut FBI Salafi itu adalah ideologi teroris. Maka dalam rangka memerangi terorisme harus memerangi Salafi Wahabi. Dengan demikian berarti banyak dai tidak terasa sedang menjalankan program penjajah kafir Yahudi Nasrani. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.